Shalom, saya Gabriel Mangari dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5. Di kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat video dari hasil resu materi dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-14. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah misiologi. Di sini saya mengharapkan untuk tetap mengikuti video ini sampai dengan selesai. Selamat menonton. Materi yang pertama yaitu pengertian dasar dan tujuan misiologi. Istilah misi atau mission berasal dari bahasa Latin mission yang diangkat dari kata dasar mittere yang artinya to send, mengirim atau mengutus. Padanan dari kata Yunani ialah apostelo. Mission juga dapat berarti pengutusan Tuhan, di mana mission beranjak dari hati Allah ke dalam dunia ciptaannya. Mission adalah rencana pengutusan Allah yang kekal untuk membawa shalom kepada manusia dan segenap ciptaannya demi kejayaan kerajaan Allah. Definisi ini mengemukakan bahwa misi adalah rencana Allah yang esa yang merupakan isi hatinya sejak kekal yang bertujuan untuk membawa shalom bagi manusia dan segenap ciptaannya. Materi yang kedua yaitu dasar misi menurut Alkitab. Dasar misi menurut Alkitab yaitu dalam Kejadian 1 ayat 28 di mana Adam diberi mandat misi untuk memenuhi, menguasai, dan menaklukkan bumi bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberi tanggung jawab sebagai mandat untuk dilakukan Adam dalam mewujudkan damai sejahtera atau shalom bagi bumi dan segala isinya. Injil Matius 28 ayat 18-20 menjadi umat Kristen dalam melaksanakan misi bagi orang lain, karena pada ayat ini tersirat perintah untuk melanjutkan pelayanan Yesus Kristus memberitakan Injil. Materi yang ketiga yaitu Missio Dei. Istilah misi atau mission berasal dari bahasa Latin mission yang artinya mengirim dan mengutus. Mission juga dapat berarti pengutusan Tuhan, di mana mission beranjak dari hati Allah ke dalam dunia ciptaannya. Mission adalah rencana pengutusan Allah yang kekal untuk membawa shalom kepada manusia dan segala ciptaannya demi kejayaan kerajaan Allah. Missio Dei artinya penyataan diri Allah sebagai Dia yang mengasihi dunia, keterlibatan Allah di dalam dan dengan dunia, sifat dan kegiatan Allah. Missio Dei memberikan kabar baik bahwa Allah adalah Allah untuk manusia. Misi Allah diungkapkan melalui keseluruhan pekerjaannya untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Materi yang keempat yaitu Missio Christi. Missio Christi adalah pengutusan Kristus ke dunia, dalam arti Kristus mengutus murid-muridnya dan Kristus diutus Allah. Missio Christi juga adalah tugas yang dijalankan Mesias sebagai manusia biasa di bumi ini, di dalam kelahiran, pengajaran Injil keselamatan, kematian di kayu salib, kebangkitan dari alam maut, dan kenaikan ke sorga. Oleh karena Allah mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mencari dan mengumpulkan serta mengubah semua orang yang terasingkan karena dosa. Inilah yang merupakan kehendak Allah dan itu terwujud di dalam Yesus Kristus dan akan disempurnakan di dalam Kristus. Materi yang kelima yaitu Missio Holy Spirit. Istilah misi atau mission berasal dari bahasa Latin mission yang diangkat dari kata dasar mittere yang artinya to send, mengirim atau mengutus. Pedanan dari kata Yunani ialah apostelo. Kata mission adalah bentuk dari kata kerja mittere yang mempunyai beberapa pengertian dasar. Pertama, membuang dan menembak. Kedua, mengirim dan mengutus. Ketiga, membiarkan dan melepaskan pergi. Keempat, mengambil dan menyadap. Mission juga dapat berarti pengutusan Tuhan, di mana mission beranjak dari hati Allah ke dalam dunia ciptaannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Mission Holy Spirit merupakan misi Allah yang dinyatakan oleh Roh Kudus dalam tugas dan pekerjaannya. Selanjutnya dasar misi dalam PB. Misi dalam Perjanjian Baru tidak bisa dilepaskan dari topik tentang kerajaan Allah.
Jelas tak ada keraguan bahwa Alkitab menampilkan Allah mengutus banyak orang menjalani misi dari Allah dalam Perjanjian Baru. Para murid diutus untuk memberitakan dan mendemonstrasikan kuasa pemerintahan Allah yang membebaskan dan menyembuhkan. Sebagai rasul, mereka diutus untuk memuridkan, membaptis, dan mengajar. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mengutus mereka ke dunia dalam cara yang sama seperti Bapa telah mengutusnya. Materi yang ke-9 yaitu misi dalam kitab Lukas. Hamba Tuhan perlu memahami misi sehingga dapat terlihat dalam pelayanan misi. Injil Kerajaan Allah harus membahas kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Injil adalah berita yang harus dilakukan kepada segala sesuatu melalui hambanya, sehingga setiap orang percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai dunia. Dalam pelayanan misi, Tuhan memakai hamba Tuhan, tentunya dengan penyertaannya melalui kuasa Roh Kudus. Selanjutnya ada misi dalam Kisah Para Rasul. Dari apa yang telah dipaparkan, maka misi dalam Kisah Para Rasul adalah misi yang bersifat holistik, mencangkup seluruh aspek hidup manusia, sekaligus juga inklusif, terbuka untuk semua orang. Hal yang tidak boleh dilupakan juga adalah misi dalam kitab Kisah Para Rasul tidak terlepas dari kuasa Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Roh Kudus yang memampukan para rasul untuk terus berani memberitakan Injil. Roh Kudus juga yang memampukan orang-orang percaya pada masa itu untuk terus bertekun dan bertahan dalam iman kepada Kristus walaupun menghadapi berbagai penganiayaan. Roh Kudus juga yang kemudian membuat misi yang dijalankan bisa ditunjukkan kepada semua orang dalam seluruh aspek kehidupan jasmani atau rohania. Selanjutnya ada gereja adalah misioner. Misioner berasal dari kata dasar misio yang disebut sebagai misionaris yang berarti utusan Injil. Jadi kata sifat misionari atau misioner ini menunjukkan pada berwujud, bersifat, bersikap menjadi pekabar Injil. Di sini yang menjadi tugas misioner adalah pekabaran Injil ke luar negeri dan pekabaran Injil ke dalam negeri. Pertumbuhan gereja mula-mula sampai saat ini tidak dapat dipisahkan dari kekuatan dan ketekunan doa orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kekuatan dan ketekunan doa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sangat menentukan visi dan misi gereja mula-mula, kini, dan yang akan datang. Gereja yang berdoa adalah gereja yang hidup. Gereja yang berdoa adalah gereja yang misioner. Selanjutnya ada pengaruh ekonomi terhadap pelayanan misi. Faktor ekonomi mencangkup masalah harta, kekayaan, uang, pemilikan barang, kesejahteraan, kelimpahan yang berlebihan. Apabila melihat Alkitab pada zaman nenek moyang Israel, uang masih belum mempunyai arti atau peran. Mereka mempunyai harta kekayaan yang dapat dimiliki seperti ternak, yaitu biri-biri, kambing, keledai. Bagi suku nomaden, ternak-ternak adalah kekayaan. Tentu di samping itu mereka harus memiliki tanah tempat menanam dan mengumpulkan biji-bijian, buah-buahan, dan tanaman lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh ekonomi sangat penting dalam pelayanan misi di gereja, karena faktor ekonomi mampu menjelaskan semua tingkah laku manusia. Seperti gereja harus menempatkan faktor ekonomi bukan sebagai hal yang mempengaruhi seseorang, melainkan sarana untuk melayani Tuhan. Selanjutnya ada pengaruh politik terhadap pelayanan misi. Secara garis besar, definisi atau makna dari politik ini adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk negara sesuai aturan agar kebahagiaan bersama di dalam masyarakat di sebuah negara tersebut lebih mudah dan tercapai. Pada masa ini, politik dikenal dan dimaknai sebagai celah daripada tindakan luhur. Pelajaran penting adalah bahwa kekristenan jangan alergi terhadap politik. Beberapa alasan adalah politik dari segi normatif merupakan hal yang mulia. Orang Kristen bahkan pelayan khusus dapat mengambil bagian dalam dunia politik sebagai keterpanggilannya atas dunia dan menebarkan
terang di dalam Kristus sebagai patokan etis dalam menangani masalah dunia, asalkan ia tetap dalam memperjuangkan hak normatif sebagai motivasi murninya dan meninggalkan politik praktis yang berpusat kepada kekuasaan dengan menggunakan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada pengaruh pendidikan terhadap pelayanan misi. Pendidikan merupakan suatu hal yang harus ditempuh bagi setiap manusia untuk mengembangkan setiap potensi-potensi dari diri masing-masing agar menjadi pribadi yang merdeka. Dalam dunia pendidikan ini terdapat peluang bagi gereja guna melayani masyarakat, contohnya menyediakan beasiswa, di mana di antara jemaat sendiri ada anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan. Dengan hal ini yang dapat membantu pembiayaan pendidikan. Akan tetapi di sini ada suatu tantangan dari pihak lain yang menaruh kecurigaan ketika gereja terlibat dalam dunia pendidikan. Padahal tugas dari gereja yaitu mendatangkan kesejahteraan. Selanjutnya ada pengaruh kebudayaan terhadap pelayanan misi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi secara umum. Budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia, di mana seringkali kegiatan misi mengabaikan kebudayaan yang ada di masyarakat, dan hal ini yang mengabaikan kegiatan misi menjadi tidak efektif dan bahkan menemukan kegagalan. Padahal sebuah tindakan misi harus benar-benar dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran misi, dan jalan masuk untuk bisa hidup di tengah masyarakat adalah dengan hidup dalam kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, tindakan misi harus memahami nilai-nilai kebudayaan. Misi harus memiliki dasar pijakan yang kuat sebelum bersentuhan dengan kebudayaan. Dasar pijakan yang harus dimiliki saat hendak bermisi adalah pemahaman yang benar tentang kristologi, dengan tujuan agar tindakan misi yang dilakukan benar-benar dapat mentransformasikan kebudayaan dalam nilai-nilai kristologi. Yang terakhir yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan misi. Unsur-unsur yang menjadi penghalang dalam pelayanan misi yaitu dalam faktor internal, yang dimana pandangan hidup warga gereja memahami pelayanan misi mereka tidak mementingkan kesaksian atau keesaan. Di sini keesaan yang dimaksud menyatukan perpecahan gereja. Kemudian pemimpin gereja tidak mendapatkan pelayanan misi tentang gereja ketika PPL dan KKN. Akan ada pembekalan sangat penting bagi kita semua mempersiapkan diri. Bagaimana mengajar orang lain sedangkan kita sendiri tidak mau belajar. Kita harus menjadi murid yang mau belajar dibina. Itulah hasil materi kami. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.